Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 12 IPA 6 menjelaskan tentang politik pada masa Ibu Megawati. Perkenalkan, nama saya Georgina Kolika Fendi. Perkenalkan, nama saya Rini Citradiani. Perkenalkan, nama saya Suka Anggreni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradipan. Perkenalkan, nama saya Jason Pagolagi. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan politik dalam negeri pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu membentuk Kabinet Gotong Royong. Nah, Kabinet Gotong Royong adalah kabinet yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004. Selama masa pemerintahannya, Megawati Soekarno Putri menghadapi beberapa tantangan, termasuk kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami krisis multidimensi. Namun, dia mencoba membawa perubahan melalui sejumlah kebijakan. Kabinet Gotong Royong ini unik karena mengusung 2/3 tokoh yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadi menteri, sehingga kabinet ini juga dikenal sebagai Zaken Kabinet. Salah satu fokus utama dari kebijakan pemerintahannya adalah reformasi di bidang politik dan hukum. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selama masa pemerintahan Megawati tentu sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Georgina Kolika Fendi. Saya akan menjelaskan poin nomor 2, kebijakan politik dalam negeri pada masa Ibu Megawati. Salah satu penyokong pemerintahan pada masa Ibu Megawati adalah dibentuknya KPK. Nah, KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat pada tahun 2003. Salah satu alasan yang dibuatnya KPK ini adalah pada saat Ibu Megawati melihat bahwa institusi dari Polri dan juga hakim banyak melakukan hal-hal kotor seperti korupsi, maka dari itu dibuatnya KPK. Nah, sebenarnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1999 ini sudah diwacanakan. Nah, sampai pada masa itu B.J. Habibie membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang negara bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Namun baru bisa diwujudkan pada masa Ibu Megawati. Nah, contoh-contoh lembaga pengawasan korupsi adalah salah satunya KPKPN, dan juga ada KPPU, dan juga ada lembaga Ombus. Namun sayangnya lembaga-lembaga ini tidak bisa efektif dari penghapusan korupsi atau pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada sistem pemilu yang baru. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung diputuskan pada saat sidang tahunan umum MPR RI pada bulan Agustus tahun 2002 melalui amandemen 4 UUD NRI tahun 1945. Ibu Megawati Soekarno Putri mengendalikan lebih dari 41% kekuatan politik dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2002 tersebut. Ibu Megawati ini bersikeras pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, maka amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur pemilihan langsung presiden dan wakil presiden tidak akan bisa disahkan. Pada saat itu, amandemen UUD NRI 1945 hanya bisa dilaksanakan jika ada dukungan politik di MPR RI paling sedikit 2/3 anggota MPR atau sama dengan 66,66%. Megawati memilih untuk memerintahkan fraksi PDIP di MPR RI untuk mengusung amandemen UUD NRI agar presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Sistem kepartaian baru. Salah satu perubahan penting adalah pengenalan sistem pemilu yang baru dan pemilihan presiden serta wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, selama masa pemerintahan Megawati, sistem ini berubah dan rakyat diberikan kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini merupakan langkah penting dalam
proses demokratisasi di Indonesia. Dan selama masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, sistem kepartaian di Indonesia berubah dan menjadi lebih pluralistik dan demokratis. Jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum meningkat dan mencerminkan semakin kuatnya demokrasi di Indonesia. Namun perubahan ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang lebih luas yang terjadi selama era reformasi, dan bukan hanya karena kebijakan Megawati sendiri. Selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri pada masa Ibu Megawati. Yang pertama adalah pembentukan kebijakan politik Indonesia pada masa reformasi adalah bertujuan untuk mengatasi krisis di segala aspek kehidupan bagi rakyat Indonesia, semangat demokrasi dan juga liberasi pada masa pembentukan kebijakan politik Indonesia pasca reformasi. Kebijakan politik luar negeri pada masa Ibu Megawati yang kedua, yaitu Megawati Soekarno Putri sebagai mantan Presiden Indonesia selama masa jabatannya menekankan beberapa poin penting dalam pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu-isu tersebut meliputi konterorisme, proses demokratisasi politik di Indonesia, kerjasama militer, integritas teritorial, dan persatuan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, konterorisme. Dalam konteks ini, Megawati mungkin telah menekankan pentingnya kerjasama antara kedua negara dalam memerangi terorisme, mengingat Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama telah menjadi target serangan teroris. Kerjasama dalam hal ini sangat penting. Kemudian yang kedua, proses demokratisasi politik di Indonesia. Megawati mungkin telah membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan partisipasi publik dalam proses politik. Yang ketiga, kerjasama militer. Nah, kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencakup beberapa aspek, termasuk pelatihan, pertukaran informasi intelijen, dan perjualan atau transfer teknologi dan peralatan militer. Yang keempat, integritas teritorial dan persatuan nasional Republik Indonesia. Megawati mungkin telah menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorial dan persatuan nasional Indonesia yang bisa menjadi isu penting dalam hubungan dengan Amerika Serikat, terutama jika ada isu-isu yang berpotensi mengancam kedaulatan atau persatuan Indonesia. Baik, saya akan menyebutkan atau melanjutkan dari poin-poin politik luar negeri. Yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia era Megawati tidak berseberangan dengan dasar negara kita. Di zaman Megawati masih tetap menggunakan sistem politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN. Yang tujuan dari GBHN ini yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan juga menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab. Yang keempat yaitu bahwa politik luar negeri inherent dengan kepentingan nasional sebuah negara untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, suatu negara mengantri kualifikasikan kepentingan nasionalnya terhadap dunia internasional, dan politik luar negeri Indonesia tetap berfokus pada mencapai tujuan nasional dengan mengartikualifikasikan kepentingan nasionalnya terhadap dunia internasional, terutama melalui kerjasama regional dan partisipasi aktif dalam isu-isu global. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.